Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Dauna Gaza Utama. Saya dari kelas 11 Teknik Mekanik Industri. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 PKN tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu tenaga kerja di Indonesia? Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua itu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyatakan bahwa tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan memenuhi upah. Adapun kata-kata kunci yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat sejumlah pengertian atau definisi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pernyataan itu adalah ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua itu adalah pekerja atau buruh, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang ketiga itu ada pemberi kerja, adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang keempat itu ada pengusaha. Pengusaha adalah orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kelima itu ada tenaga kerja asing, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Yang keenam ada hubungan kerja, adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Yang ketujuh ada hubungan industrial, suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan ada lembaga kerjasama bipartit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. Yang kesembilan ada lembaga kerjasama tripartit, adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan. Yang ke-10 ada pemutusan hubungan kerja, adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. 11 itu ada upah, adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang diterapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Selanjutnya itu ada perjanjian tenaga kerja. Dalam bekerja, seseorang tenaga kerja dan pemberi kerja memiliki sebuah perjanjian tenaga kerja sebagai berikut. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Yang kedua itu menurut pasal 1601A KUH Perdata, yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja adalah perjanjian kerja perburuhan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri di bawah perintah pihak lain untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Yang ketiga itu menurut Wiwoho Sujono berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja dan seseorang yang bertindak sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapat upah. Adapun syarat-syarat perjanjian kerja. Perjanjian kerja harus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. 2 syarat pertama disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat berikutnya disebut syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Sebagaimana berikut. Pertama, adanya kesepakatan kehendak atau konsensus agreement. Yang kedua itu ada wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum atau capacity. Yang ketiga itu objek atau perihal tertentu. Yang keempat ada klausa yang diperbolehkan atau halal atau legal. Adapun isi perjanjian kerja. Berdasarkan pasal 54 UU Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pada poin selanjutnya itu ada perlindungan tenaga kerja.
Perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Terdapat hak-hak dasar sebagai manusia yang harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan di mana saja mereka bekerja. Perlindungan tenaga kerja di Indonesia memiliki dasar hukum. Dasar hukum perlindungan tenaga kerja di Indonesia antara lain terdapat pada Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Yang kedua pada Pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga itu ada Pasal 28D ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Dan yang terakhir itu ada di UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang selanjutnya itu ada perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara yuridis, memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Mencakup antara lain yang pertama itu ada perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang salah satunya terdapat pada pasal 5 yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua itu ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur pada pasal 86 dan pasal 87. Yang ketiga itu ada perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan penyandang cacat yang untuk perempuan diatur pada pasal 76 dan anak diatur pada pasal 68 hingga 75 dan untuk penyandang cacat diatur pada pasal 67. Yang keempat itu ada perlindungan tentang upah serta kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 88 hingga pasal 101. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.